Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Ayyuhal hadirun, masakul khair, nahnu min firqati sitta. Sanabat al-maudu'anil inna zanna na'at isim ma'rifat, isim nakirah, wa atta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Susan Septi Nurholisoh, NPM 1750385, Min Padalarang. Saya akan menjelaskan inna dan saudara-saudaranya dan jana dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tahsibu isma wa tarfa'ul khobaro. Inna dan saudara-saudaranya beramal menasabkan isimnya dan merafakkan kabarnya. Maksudnya, inna dan saudara-saudaranya itu berfungsi menasabkan isim yang berasal dari muftada. Muftada itu sendiri artinya isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek. Dan merafakkan kabarnya yang berasal dari kabar mubtada. Kabar itu sendiri yaitu sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau bisa disebut dengan predikat. Contohnya, Zaidun qaimun. Jika ditambahkan inna, maka inna Zaidun qaimun itu merupakan kalimat yang lengkap dengan subjek dan predikat atau merafakkan kabarnya. Makna inna dan saudara-saudaranya. Inna dan anna untuk taukid mengukuhkan pembicaraan, sedangkan lakinna untuk istidrad atau susulan, yaitu menyusul perkataan yang lalu dengan perkataan yang ada di belakang, seperti Za'al kumuwa lakinna Zaidan mutta'ihirun. Untuk tasbih menyerupakan seperti Ka'anna Zaidan qomarun. Zaid sebagai bulan, yang asalnya itu adalah Zaidan qomarun, menjadi Ka'anna Zaidan qomarun karena menasabkan muftada dan merafakkan khobarnya. Untuk tamani yaitu laita, mengharapkan sesuatu yang mustahil berhasil. Contohnya, laita sababa ya udu yauman. Artinya seandainya masa muda dapat kembali pada suatu hari saja. Yang kedua, contohnya, laita li kintoro mina. Artinya seandainya aku mempunyai satu kintar emas yang turun dari langit. Lalu makna inna dan saudara-saudaranya selanjutnya. La'ala untuk taraji dan tawakku. Taraji ialah mengharapkan sesuatu yang baik, yang mungkin berhasil. Seperti la'alla habibba qadimun. Artinya mudah-mudahan kekasih itu datang. Sedangkan tawakku hanya dipakai untuk hal-hal yang menyangkut yang tidak disukai, seperti la'alla aduwa halika. Artinya semoga musuh itu binasa. Materi selanjutnya ada jana dan saudara-saudaranya. Jana dan saudara-saudaranya berfungsi menasabkan muftada dan khabar yang kedua-duanya menjadi maf'ul awal dan maf'ul sani atau kedua. Contohnya, donantu artinya aku menduga, za'altu, hiltu, hasibtu artinya aku menduga, wazadtu, alimtu, ro'aitu artinya aku telah mengetahui dengan yakin, waza'altu, watahadtu artinya aku menjadikan, dan sami'tu artinya aku telah mendengar. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifakum ala nafsi. Ismi Kamil Fathira Nurhaliza Fauziah, ana min Madinati Majalengka. Saya akan memaparkan materi mengenai naat atau sifat. Naat atau sifat ialah lafaz yang mengikuti kepada makna lafaz yang diikutinya, baik dalam hal rofa, nasab, khofad atau jar, ma'rifat maupun nakirohnya. Jadi, naat atau sifat ini mengikuti semua yang merupakan kata, mau itu yang i'rabnya bagaimanapun, naat atau sifat ini pasti akan mengikutinya, mengikuti sesuai dengan fa'ilnya atau pelakunya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat ada contoh yang pertama, koma Zaidul akilu. Al-akilu itu kan sifat. Kenapa al-akilu? Karena Zaidnya itu atau pelakunya itu kan ujungnya rofa ya, domah. Nah, sifatnya juga harus mengikuti, harus domah lagi. Menjadi koma Zaidul akilu. Zaid yang berakal telah berdiri. Kalau pelakunya ini atau fa'ilnya ini i'rabnya nasab atau fathah seperti contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan. Nah, sifatnya juga harus mengikuti al-akila. Harus fathah juga. Artinya aku telah melihat Zaid yang berakal. Begitupun dengan contoh yang ketiga, kalau pelakunya ini atau fa'ilnya ini i'rabnya khofad atau jar seperti marortu bizaidin. Nah, sifatnya juga harus dikasrohkan al-akili. Jadi marortu bizaidin al-akili. Aku telah bersua dengan Zaid yang berakal. Lalu ada naat menurut istilah ahli nahwu, ialah tabi yang menyempurnakan makna lafaz yang diikutinya dengan menjelaskan salah satu di antara sifat-sifatnya atau sifat yang berta'aluk atau berkaitan kepadanya. Contoh yang menjelaskan sifat matbu'nya atau yang diikutinya, ja'a Zaidul akilu. Zaid yang berakal telah datang. Nah, dari kalimat ini jelas ya bahwa berakal itu merupakan sifat Zaid. Contoh lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah ayat 1. Nah, kalimat ini juga menjelaskan bahwa naat atau sifat itu akan mengikuti fa'ilnya atau pelakunya. Di sini kan ada lafaz Allahi, bismillahi. Bismillahi Allahi di sini kan kasroh ya. Nah, terus diikuti oleh sifatnya yang kasroh juga, Ar-Rahmanir-Rahimi. Nah, jadi jelas ya bahwa sifat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ini memang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada contoh naat yang menjelaskan sifat lafaz yang berta'aluk kepada matbunya seperti Ja'a Abdullahil Karimi. Telah datang Abdullah atau hamba Allah yang Maha Mulia. Lafaz Al-Karimi merupakan sifat Allah, bukan sifat orang yang bernama Abdullah. Kecuali kata lafaz Al-Karimi itu diropakan atau didomahkan, maka maksudnya menjadi sifat Abdullah. Nah, jadi naat atau sifat ini memang mengikuti man'utnya atau yang disifatinya. Lalu ada naat itu harus disesuaikan dengan man'utnya. Man'utnya itu tadi ya yang disifatinya, baik dalam hal i'rab. I'rab itu yang rofa, nasab, khofad atau jar, nakiroh atau ma'rifatnya, muzakkar atau muannasnya, mufrad atau ja'maknya. Ada contoh muzakkar. Muzakkar itu kan laki-laki. Nah, contohnya ada di nomor 1, ja'ar rajulun alimun. Laki-laki yang berilmu telah datang. Rojulun itu muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar, alimun. Nah, berbeda dengan yang kedua, mu'annas. Contoh mu'annas.
mu'annas ini untuk perempuan ya. Ja'at Hindun al-alimatu. Hindun yang berilmu itu telah datang. Hindun itu kan perempuan ya. Jadi kalau pelakunya mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas, tinggal menambahkan tak marbutoh di akhir. Jadi ja'at Hindun al-alimatu. Nah, jelas ya bahwa muzakkar dengan muzakkar juga, mu'annas dengan mu'annas juga. Lalu ada mufrad atau jamaknya. Mufrad itu yang tadi ya, bisa dikaitkan yang tadi ya. Mufrad itu artinya kan tunggal atau hanya satu orang. Nah, contohnya bisa diambil dari yang nomor 1 dan nomor 2. Ja'a rojulun alimun. Rojulun laki-laki. Laki-laki itu laki-laki satu orang kan. Nah, itu termasuk ke mufrad. Lalu ada ja'at Hindun al-alimatu. Hindun perempuan satu orang juga kan. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam mufrad. Sedangkan untuk jama itu ada yang jama 2 orang atau jamaknya banyak. Jadi jama itu ya lebih dari 1. Contohnya itu ada di nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, ja'a Zaidunal alimuna. Zaid yang berilmu itu telah datang. Nah, Zaiduna ini kan Zaid. Maksudnya Zaidnya itu banyak, lebih dari 3 orang, bukan 2 orang. Karena apa? Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan wawu dan nun. Nah, wawu dan nun ini menandakan bahwa jamaknya itu lebih dari 3 orang. Jadi kalau man'utnya itu atau yang disifatinya itu jamaknya banyak, maka na'at atau sifatnya juga menyesuaikan, jadi banyak juga. Nah, untuk yang nomor 4 juga seperti itu. Ja'a Zaidanil alimani. 2 Zaid yang berilmu itu telah datang. Nah, ini memang jelas ya jamaknya 2. Karena apa? Karena ada penambahan alif dan nun. Jadi kalau alif dan nun itu jamaknya hanya 2 orang, kalau wawu dan nun itu jamaknya bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dan yang terakhir juga ja'a Zaidun al-alimu. Zaid yang berilmu itu telah datang. Ini juga naat atau sifatnya menyesuaikan ya. Selanjutnya ada kata nazim. Naat itu ada kalanya merupakan isim yang mudmar atau disembunyikan yang kembali kepada man'utnya atau lafaz yang diikutinya, atau merupakan kepada isim yang muzhar atau ditampakkan. Nah, contoh yang merupakan kepada isim yang mudmar. Isim mudmar itu isim zomir. Zomir itu yang huwa humahum, hiya humahuna. Nah, itu adalah isim yang mudmar. Contoh, ja'a Zaidul akilu. Zaid yang berakal itu telah datang. Nah, lafaz al-akilu itu merupakan kepada isim zomir. Takdir itu artinya kembali. Kembalinya itu adalah huwa, sebab isim mufrad yang kembali kepada Zaidun. Nah, jadi kan ini Zaidun ya. Zaidun itu kan nama. Nah, lebih tepatnya itu dia laki-laki. Maka domirnya adalah huwa. Takdirnya itu atau kembalinya itu kepada huwa. Nah, begitupun dengan contoh selanjutnya. Ja'al muslimuna solihuna. Kaum muslim yang soleh itu telah datang. Pada lafaz atau sifat as-solihuna ini terdapat zomir yang dirofakan. Nah, kan dirofakan ya atau didomahkan. Lalu apa domirnya itu? Takdirnya atau kembalinya itu kemana? Berarti kembalinya itu kepada hum. Nah, hum ini merupakan kata ganti atau dalam bahasa Indonesianya itu kata ganti mereka. Nah, jadi as-solihunnya itu takdirnya itu atau kembalinya itu kata gantinya hum atau mereka. As-solihun.
mereka orang-orang yang soleh, yang kembali pada al-muslimuna. Nah, al-muslimunya itu kan orang-orang muslim, berarti kata gantinya ya mereka. Jadi seperti itu contoh yang mudmar atau yang zomir. Selanjutnya, contoh yang merupakan kepada isim yang muzhar. Jadi biasanya muzhar ini terdapat kata hu di ujungnya. Nah, ada muzhar itu ada kata ganti yang terlihat. Kan kalau tadi ya Zaid dan al-muslimun, tadi zomirnya itu kan tidak terlihat, hanya dilihat dari takdirnya itu atau kembalinya itu kemana. Nah, jadi kalau muzhar itu yang kelihatan atau terlihat. Contohnya, Ja'a Zaidun al-maridotu zaujatuhu. Hu-nya itu muzhar, terlihat ya. Artinya, Zaid yang istrinya sakit itu telah datang. Nah, lafaz al-maridotu. Al-maridotu itu kan artinya sakit. Adalah isim mu'annas. Kenapa isim mu'annas? Karena kembalinya itu kepada zaujatuhu, kepada istrinya, bukan kepada Zaid, bukan kepada Zaidnya ya. Nah, terus diropakkan. Jadi, fa'ilnya itu atau pelakunya itu bukan Zaid, tapi istrinya, tapi yang sakitnya itu adalah istrinya. Nah, jadi naatnya atau sifatnya ini tidak kembali ke Zaid, tetapi kembalinya itu ke istrinya. Dilihatnya dari isim muzharnya itu ada kata hu. Nah, jadi kalau ada isim muzhar di isim itu, maka kembalinya juga atau takdirnya itu ke isim tersebut. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li'annahu arrifakum ala nafsib. Ismi kamil sarayuninda tunadunani sarmin anna min madinati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa sih? Nah, pengertiannya adalah salah satu kalimat isim mengkhususkan benda tertentu. Nah, nih, untuk isim ma'rifat sendiri ada lafaz yang berbunyi ma dalla ala muayyan. Nah, lafaz yang menunjukkan benda tertentu. Misalnya Zaid yang menunjukkan orang yang bernama Zaid. Selanjutnya ada hadzal kitab, menunjukkan kitab yang ditentukan oleh mutakalim atau pembicara. Jakarta, nah, menunjukkan kota yang bernama Jakarta dan kota-kota lainnya. Selanjutnya ada macam-macam isim ma'rifat. Nah, macam-macam ini dibagi 2 bagian. Maksudnya 5 bagian ya, 5. Nah, yang pertama ada isim mudmar, kedua isim alam, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim yang diberi alif lam. Nah, yang kelima ini isim yang diidfakan di 4 bagian tadi, yaitu mubar, mudmar, alam, dan yang diberi alif tadi. Nah, sekarang kita kupas tuntas tentang isim, macam-macam isim tersebut. Nah, yang pertama dulu
nih, isim mudmar. Nah, isim mudmar itu adalah kata ganti orang seperti kata ganti orang yang sedang berbicara atau kata ganti orang yang sedang lagi berbicara, yang diajak bicara, seperti itu. Nah, contohnya ada ana, yaitu artinya saya, anta, yang artinya kamu. Seperti itu. Yang kedua yaitu isim alam, yaitu isim dari nama seseorang atau sesuatu. Nah, seperti nama julukan, nama asli, ataupun nama marga dan sebagainya. Seperti lafaz Zaid menunjukkan nama seseorang, Mekah menunjukkan nama kota. Yang kita kupas ketiga yaitu isim mubham dalam kurung misteri. Nah, misteri seperti apa nih? Misteri seperti masih kurang jelas dan masih membutuhkan sarana lain agar menjadi jelas. Isim mubham juga bisa dilihat dari lafaz hadza. Nah, ini untuk menunjukkan satu perkara yang dianggap muzakkar. Muzakkar itu apa sih? Kata benda menunjukkan laki-laki. Nah, yang kedua ada hadihi, yang menunjukkan suatu perkara yang dianggap muannats, yaitu kata benda menunjukkan perempuan. Nah, kalau yang ada lagi yaitu huulai, ini semuanya menunjukkan jamak muzakkar, yaitu untuk laki-laki. Nah, isim mubham juga ada yang dikhususkan untuk isyarat, ada juga yang dikhususkan untuk mausul seperti lafaz alladzi ladani latani alladzina wallati. Isim keempat ialah isim yang diberi alif. Nah, contohnya seperti al-ghulamu, ar-rajul. Nah, seperti lafaz yang tadi saya sebutkan. Isim yang terakhir ialah isim yang diidfakan kepada 4 bagian tersebut. 4 bagian tersebut ialah yang telah kita simak dari pertama, 2, 3, dan 4, yaitu isim mudmar, isim alam, isim mubham, dan isim yang diberi alif lam. Itu. Nah, contohnya yang diidfakan kepada isim mubham seperti lafaz ghulami, pelayanku, asalnya gulam, pelayan, dan anak, aku, lalu digabungkan menjadi satu sehingga jadilah gulam. Contoh berikutnya yang diidfakan kepada isim mubham, misteri, seperti lafaz ghulamu hadza, pelayan ini, asalnya ghulam, pelayan, dan hadza ini, atau menjadi ghulamul ladzi ja, pelayan orang yang telah datang. Seperti itu. Asalnya kan ghulam, pelayan, dan alladzi ja, yang telah datang, disatukan menjadi ghulamul ladzi ja. Seperti itu. Contoh yang diidfakan kepada yang beralif lam seperti lafaz ghulamur rajul, pelayan laki-laki, sama ismullah, nama Allah. Seperti itu. Seperti itu penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Dipersilahkan. Wabarakatuh. Ismi Arbian Wimahendra, Ana min Subang. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai isim nakirah. Isim nakirah ialah isim yang jenisnya bersifat umum, yang tidak menentukan sesuatu perkara dan lainnya. Singkatnya, ialah setiap isim yang layak dimasuki alif dan lam. Contoh lafaznya ar-rojulu dan al-gulamu, yang kata asalnya itu dari rojulu dan gulamu. Kemudian ada juga lafaz rojulu yang artinya
laki-laki yang tidak ditemukan atau bersifat umum, yakni dapat ditunjukkan kepada setiap laki-laki. Atau misalnya lafaz kitabu artinya kitab yang tidak ditentukan, yakni dapat ditujukan kepada setiap kertas yang bertuliskan sesuatu ilmu. Tetapi kalau diberi alif dan lam, maka pengertiannya ditujukan kepada seorang laki-laki tertentu, tidak bersifat umum seperti isim nakirah tadi. Kemudian ada kata nazim, wa in turid ta'rifa ismi nakirah wa huwa ladi yakbalu al mu'athirah. Bila Anda menghendaki definisi isim nakirah, maka Anda dapat mengatakan isim yang menerima al yang memberi bekas, atau tidak seperti alif lam ziyadah atau tambahannya. Kemudian selain isim nakirah adalah isim ma'rifat dan dibatasi pemakaiannya pada 6 macam. Yang pertama ialah isim mudmar atau damir. Selanjutnya yubna bihi an dohiri faya tami lil goibi wal huduri wattukallumi. Isim damir itu terdiri dari isim damir yang zahir yang dinisbatkan kepada makna gaib seperti lafaz huwa humahum hudur, kemudian seperti lafaznya anta antuma antum, dan mutakallim seperti lafaznya ana nahnu. Wa qasamu tsaniyan limutasil mustatiri au barizi au munfasil. Mereka ahli nahwu telah membagi isim domir yang kedua kepada domir mutasil yang mustatir seperti lafaznya Zaidu qoro'a, Zaid telah membaca. Takdirnya huwa qoro'a, yang artinya dia telah membaca. Atau yang baris tampak seperti lafaznya qoro'ata, yang artinya kamu berdua telah membaca. Qoro'atuma, yang artinya kamu telah membaca, dan seterusnya. Dan damir munfasil yang terpisah seperti lafaz iya ya iyana, iyaka iyaki, iyakuma iyakum, iyakunna, iyahu iyaha, iyahuma iyahum iyahun, dan seterusnya. Kemudian sanil ma'arifis sahiru bil alam kaja'fari wa makatta wakal haram. Yang kedua dari isim ma'rifat ialah yang terkenal dengan isim alam seperti lafaz Ja'far yakni nama orang, Mekah yakni nama kota, dan seperti lafaz al-haram yang artinya nama tanah haram. Kemudian salisuha isa rotu kazawadi robiuha mausulu ismi kaladi. Yang ketiga dari isim ma'rifat ialah isim isyarah seperti lafaz dida dan sebagainya. Yang keempat dari isim ma'rifat ialah isim mausul seperti lafaz allati alladi. Kemudian yang kelima dari isim ma'rifat ialah yang dima'rifatkan dengan huruf al seperti lafaz mahalu menjadi al mahalu. Kemudian sadihu suhama kana min mudofi liwahidimin hadihil asnaf. Yang keenam dari isim ma'rifat ialah lafaz yang dimudofkan kepada salah satu di antara bagian yang telah disebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indra Agustia, Anamin Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai arti aktaf. Jadi, aktaf adalah takbil lafaz yang mengikuti yang antara iya dengan matbu'nya ditengahi oleh salah satu huruf aktaf.
Contohnya ja'azadu wa amru. Lafaz am mengikuti kepada lafaz zaid yang ditengah-tengahi oleh wawu. Huruf aktaf, lafaz am maktuf atau diaktafkan, sedangkan lafaz zaid yang diaktafkannya maktuf alaih. Dapat dikatakan huruf aktaf itu ada 10. Di antaranya wawu, au, am, fa, summa, hatta, bal, la, lakinna, dan imma. Apabila mengaktafkan kepada lafaz yang dirofakkan, berarti kita merofakkan juga pula maktufnya, atau mengatafkan kepada lafaz yang dinasabkan, berarti menasabkan pula maktufnya, atau mengaktafkan kepada lafaz yang dihafadkan, berarti Anda menghafadkan pula maktufnya, atau mengatafkan kepada lafaz yang dijamkan, berarti menjamkan pula maktufnya. Contoh penggunaan huruf aktaf. Yang pertama, ja'azadu wa amru. Telah datang zaid dan am bersamaan. Kemudian ja'azadu fa amru. Telah datang zaid lalu am. Lalu summa, yaitu ja'azadu summa amru. Telah datang zaid kemudian am. Selanjutnya ja'azadu au amru, zaid atau am telah datang, diragukan. Selanjutnya rob bada am wa amru, zaid atau am telah datang atau diragukan. Selanjutnya ja'azadu wa amru, zaid telah datang, zaid dan am memilih. Isra, selanjutnya wabal, zaid tidak datang melainkan am. Mohon maaf, contohnya jarob bada bal amru, zaid tidak datang melainkan am. Selanjutnya jarob bada lakin amru, zaid tidak datang tetapi am datang. Selanjutnya ja'azadu la amru, zaid telah datang. Yang terakhir hatta, penggunaannya akal summa hatta rosaha, aku telah memakan ikan hingga kepalanya. Perlu diketahui bahwa tidak setiap lafaz hatta menjadi huruf aktaf, karena ada kalanya menjadi huruf nawasib bila berhadapan dengan huruf fi'il. Seperti kata nazim, sesuaikanlah oleh kalian maktuf dengan maktuf alaih dalam hal i'rabnya yang telah diketahui. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.